pebisnis Indonesia, apa kabar? Masih semangat kan? Kali ini, Indonesia Berbisnis akan membahas mengenai pengertian startup. Istilah startup menjadi hangat akhir-akhir ini di berbagai media Indonesia. Istilah ini mulai banyak terdengar seiring dari naiknya popularitas beberapa startup Indonesia seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, Zalora, dan lain-lain. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan istilah startup? Pengertian startup sendiri masih menjadi kontroversi di kalangan pebisnis dan jurnalis. Di buku The Startup Owner's Manual karangan Steve Blank dan Bob Dorff mengartikan startup sebagai organisasi sementara yang mencari sebuah model bisnis yang dapat tumbuh, berulang, dan menguntungkan. Startup sering dikaitkan dengan perusahaan berbasis teknologi, terutama teknologi informatika. Namun, sebenarnya membangun sebuah startup tidak sama seperti membangun sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Membangun sebuah startup berarti mencari model bisnis yang dapat diulang dan dikembangkan, atau scalable. Perusahaan teknologi sering dikaitkan dengan startup karena beberapa alasan. Alasan pertama adalah karena istilah ini pertama muncul untuk menyebut perusahaan teknologi yang sedang merintis usahanya. Alasan kedua adalah karena jenis usaha yang paling mudah untuk diulang dan dikembangkan dalam waktu yang sangat singkat adalah di bidang teknologi. Hal ini dapat dilihat dari pesatnya pertumbuhan perusahaan-perusahaan seperti Google, Facebook, Amazon, Gojek, dan perusahaan-perusahaan sejenis. Perusahaan teknologi juga memiliki keunggulan dalam mendapatkan feedback dari customer secara cepat dan mengimplementasikannya atau apapun perubahan secara cepat. Proses mengumpulkan umpan balik dari customer dan calon customer untuk mengembangkan produk yang pas bagi customer tersebut dari segi produk, harga, dan distribusi disebut dengan customer development. Proses inilah yang merupakan salah satu ciri startup yang paling penting. Proses ini mengedepankan pencarian kebutuhan customer dalam memulai suatu bisnis daripada cara tradisional yang mementingkan penyusunan business plan atau rencana bisnis dengan asumsi-asumsi tertentu yang kita buat sendiri dan belum tentu sesuai dengan kondisi di lapangan atau customer menginginkannya. Yang perlu diingat bahwa startup di sini adalah sebuah metodologi yang baru dalam membangun bisnis. Sebuah startup bukan bertujuan untuk langsung mendapatkan profit atau keuntungan besar, namun mencari dan memvalidasi suatu bisnis model yang baru dengan menawarkan solusi terhadap masalah yang dihadapi calon customer. Bila dilihat dari segi startup sebagai pencarian model bisnis yang efisien, maka dapat disimpulkan bahwa semua orang dapat membangun sebuah startup bila mereka memiliki mindset ingin belajar dan menyelesaikan masalah yang dihadapi orang lain. Penasaran kan? Apa saja strategi yang digunakan startup untuk sukses dan informasi lebih jauh lagi tentang startup? Ikuti terus kelas online dan artikel-artikel kami di indonesiaberbisnis.org, belajar lebih dalam mengenai membangun startup yang berhasil dan menerapkan customer development pada bisnis Anda.